Apa kabar semuanya? Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada proses ini asam pirufat yang telah dihasilkan dari proses glikolisis dapat kita lihat di sini ada 3 atom C. Akan membentuk asetil koenzim A. Nah, dapat kita lihat di sini asetil koenzim A ini hanya memiliki 2 karbon C. Selama proses ini terjadi pelepasan CO2. Inilah sebabnya C tadi berkurang menjadi 2 dan terjadi reduksi NAD positif menjadi NADH. Selain itu terjadi pula penambahan dari koenzim A sehingga dihasilkan bentuk ini tadi. Nah, asetil koenzim A ini akan digunakan pada siklus Krebs yang akan kita jelaskan nantinya. Jadi, seluruh proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Nah, berikutnya adalah siklus Krebs. Seperti yang telah saya katakan tadi, asetil koenzim A ini akan digunakan dalam siklus Krebs yang kita bahas. Asetil koenzim A yang tadi memiliki 2C akan bereaksi dengan oksaloasetat dengan 4C, menghasilkan asam sitrat dengan 6C. Pada proses ini juga terjadi pelepasan koenzim A. Selanjutnya, asam sitrat akan mengalami pelepasan H2O dan diikuti kembali oleh penambahan H2O sehingga terbentuk isositrat. Isositrat ini memiliki jumlah C yang sama, hanya saja strukturnya sedikit berubah. Selanjutnya, akan terjadi pelepasan CO2 sehingga jumlah C-nya akan berubah dan terjadi pelepasan hidrogen beserta elektronnya sehingga NAD positif akan menjadi NADH. Hal tersebut akan membentuk alfa ketoglutarat. Selanjutnya akan terjadi penambahan koenzim A. Terjadi juga pelepasan CO2 sehingga C-nya akan berkurang kembali dan terjadi lagi pelepasan hidrogen beserta elektronnya sehingga NAD positif akan berubah menjadi NADH. Hal tersebut akan membentuk suksinil koenzim A dengan 4C. Selanjutnya koenzim A akan dilepaskan kembali. Pelepasan koenzim A tadi akan mempermudah GDP menarik fosfat menjadi GTP. GTP ini serupa dengan ATP. Hal tersebut akan membentuk asam suksilat dengan 4C. Kemudian asam suksilat akan melepaskan 2 atom hidrogen beserta elektronnya sehingga FAD positif akan menjadi FADH2. Hal tersebut akan membentuk asam fumarat. Asam fumarat akan berikatan dengan H2O, membentuk asam malat dengan 4C juga, dan akhirnya asam malat ini akan melepaskan kembali elektron hidrogen beserta elektronnya sehingga NAD positif akan menjadi NADH. Nah, hal tersebut akan membentuk oksaloasetat
dengan 4C yang kemudian akan digunakan kembali pada siklus Krebs selanjutnya. Jadi keseluruhan proses ini akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.